Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-30. Kita melihat bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu supaya manusia tahu siapakah Dia. Kita coba melihat firman Tuhan ya dalam Yehezkiel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita. Bapak Ibu bisa menyimak, membuka Alkitabnya. Hukuman Tuhan atas Mesir. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, merataplah. Aduh, hari itu sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa, pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan gemetar. Pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene, mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi, dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Ya, maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap tindakan atau keputusan Tuhan ada maksudnya secara khusus supaya orang melihat, mengetahui siapakah Tuhan. Ya, mengagumi, menghormati, dan takut kepada Tuhan. Di ayat 19 dikatakan, dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ya, mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Kemudian kita melihat ayat 25, ya, aku menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ya, pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan dia mengacungkan melawan tanah Mesir. Nah, apa yang Tuhan lakukan bagi Mesir? Yaitu Mesir dihancurkan. Mesir dihancurkan karena kesombongan mereka. Hampir sama dengan nubuatan kepada bangsa-bangsa lain yang kemarin kita sudah baca. Mesir menyombongkan diri dan mereka menyembah berhala tentunya. Dikatakan beginilah firman Tuhan Allah, aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir. Dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Nah, jelas Mesir, mereka melakukan penyembahan berhala. Ya, mereka waktu itu adalah bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa, punya kekuatan, sehingga mereka menjadi sombong. Ya, menjadi sombong. Nah, kemudian kita lihat mereka pun dihukum oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Nah, pertama kita melihat untuk Mesir. Mesir yang sombong itu dihancurkan oleh Tuhan, ya, diporak-porandakan, dan
disebut di situ bahwa hari itu hari pemusnahan bagi mereka dikatakan hari Tuhan. Jadi hari Tuhan yang dimaksud di sini untuk orang Mesir dan juga ternyata untuk bangsa-bangsa lain adalah hari malapetaka, hari yang gelap, hari dengan awan gelap dikatakan. Jadi hari yang menghancurkan hidup mereka, ya, khusus untuk orang Mesir, ya, mereka dibunuh, akan banyak orang mati dikatakan, pedang datang atas Mesir, mereka akan mengalami kehancuran, kesombongan mereka ditaklukkan, mereka tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi musuh secara Babel, karena Babel adalah alat di tangan Tuhan pada waktu itu. Pada masa peristiwa ini dikatakan bahwa memang Mesir satu negara yang kokoh, yang hebat, yang kuat, tetapi kemudian mereka dihancurkan ya oleh Babel. Nah, bukan karena kekuatan kehebatan Babel, tetapi karena Tuhan. Jadi dikatakan supaya mereka akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan. Dan dikatakan ayat 10, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar Raja Babel. Jadi Tuhanlah yang bertindak. Nah, Tuhan memakai Babel, ya, Nebukadnezar. Nah, jadi Tuhan memusnahkan Mesir karena memang Mesir adalah bangsa yang hebat dan kemudian mereka menjadi sombong dan mulai bangsa-bangsa lain datang mengagumi bangsa Mesir. Bangsa Mesir menjadi orang yang, ya, mereka yang ya, tinggi hati, tidak menyadari dirinya sebagai orang-orang yang lemah, tetapi mereka merasa diri hebat. Dan Tuhan katakan ini harus dihancurkan dan pedang akan datang menghancurkan mereka. Nah, kesombongan, ya, akan Tuhan hancurkan. Bangsa-bangsa yang sombong akan Tuhan hancurkan. Dikatakan bahwa mereka akan dipatahkan kekuasaan mereka, dihancurkan kekuasaan mereka. Nah, pelajaran utama bagi kita adalah hanya tinggal nunggu waktu saja orang-orang yang sombong, orang-orang yang hebat akan hancur, ya, dan Tuhan punya cara untuk menghancurkan kesombongan umat manusia, ya. Tuhan punya cara untuk menghancurkan keakuan manusia, ya. Allah tidak kekurangan cara, dan melalui kehancuran itu kemudian dikatakan supaya mereka tahu akulah Tuhan, ya. Di ayat 26, aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi melalui peristiwa hancurnya Mesir, yang negara yang hebat, kokoh, luar biasa, sombong, supaya akhirnya mereka sadar bahwa kesombongan mereka tidak ada apa-apanya, kehebatan mereka tidak ada apa-apanya, tidak bisa dipertahankan, dan akhirnya mereka tahu, oh, ada Allah, ada Tuhan yang berkuasa. Itu yang pertama untuk Mesir. Tetapi juga, ya, ada kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Nah, bangsa-bangsa yang datang mendukung Mesir, yang bersekutu dengan Mesir, yang memohon pertolongan kepada Mesir, mereka juga akan dihancurkan. Jadi Mesir yang sombong dihancurkan Tuhan, dan kemudian orang yang bangsa-bangsa lain yang mengandalkan Mesir, mengandalkan kekuatan manusia juga akan Tuhan hancurkan. Nah, dikatakan bahwa orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka, dengan Mesir itu, akan mati rebah oleh pedang bersama-sama mereka. Ya, jadi yang sombong tadi, yang hebat tadi, dihancurkan Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan orang lain yang hebat tadi, ya, juga akan Tuhan hancurkan. Nah, kemudian bangsa-bangsa yang dikatakan seperti Ethiopia, kemudian Put, Lut, Arab, Libya, ya, semua yang bersekutu dengan Mesir, yang mengandalkan Mesir, yang mengandalkan, ya, kekuatan perang daripada Mesir, ternyata mereka pun dihancurkan. Jadi kehancuran itu luar biasa,
Dan sehingga ditulis dalam sini dikatakan merataplah, aduh hari itu. Jadi suatu ratapan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi peristiwa itu terjadi supaya juga orang-orang yang tadi mengandalkan kekuatan manusia sadar bahwa ada Allah yang berkuasa. Jadi kesalahan mereka adalah mengandalkan kekuatan manusia. Ya, firman Tuhan katakan, ya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi di situ Allah bertindak, Allah melakukan satu hukuman kepada bangsa-bangsa yang sombong, yang angkuh, dan kepada bangsa-bangsa yang mengandalkan bangsa lain, ya kekuatan-kekuatan manusia. Jadi baik Mesir maupun bangsa-bangsa yang mengandalkan Mesir, Tuhan hancurkan. Nah, satu hal yang kita renungkan dari kehidupan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang mengandalkan Mesir, yaitu kita sebagai umat manusia, manakala kita memiliki kekuatan, kelebihan, ya hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, ya jangan kita menjadi sombong, angkuh, kemudian lupa kepada Tuhan, ya. Dan bagi kita yang selama ini ya mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, nah kita harus bertobat bahwa orang-orang lain, kekuatan-kekuatan lain itu tidak bisa menolong kita, bahkan kita pun akan mengalami kehancuran karena ya mengandalkan mereka. Jadi satu pelajaran penting bagi kita supaya kita tidak berharap kepada kekuatan manusia, ya, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan melakukan itu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya orang-orang memandang kepada Tuhan, supaya mereka tahu, aku Tuhan yang melakukannya. Akulah Tuhan, mengetahui supaya aku Tuhan. Nah, kebenaran ini juga mengingatkan kita akan segala peristiwa yang terjadi ketika Tuhan izinkan supaya umat manusia tahu ada Tuhan yang berdaulat. Ya, memang untuk Mesir dan bangsa-bangsa lain yang mendukung Mesir adalah hukuman karena dosa mereka. Ya, tetapi di sisi lain kalau kita melihat peristiwa-peristiwa sekarang, kita tidak langsung dapat berkata itu semacam hukuman. Ya, tetapi Tuhan izinkan terjadi seperti bencana atau malapetaka yang terjadi. Satu sisi bisa itu menjadi hukuman dari Tuhan karena kelalaian manusia, karena tindakan-tindakan manusia yang semaunya, ya, misalnya menebang hutan habis-habisan, ya, dan juga tidak menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu kan satu kesalahan. Ya, waktu melakukan merasa diri hebat, benar. Ternyata musibah terjadi, ya. Apa yang terjadi sekarang, banyak kematian. Itu adalah dikatakan juga boleh dikatakan ini satu masa yang gelap, ya, awan gelap, ya, satu duka yang luar biasa, ya, mulai rusak alam ini, dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya manusia ya memandang kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang harus kita lakukan, cobalah kita memandang kepada Allah, ya. Perlu bertanya kepada Tuhan, apakah tindakan-tindakan yang kita ambil ini adalah benar atau tidak. Manakala tindakan kita tidak benar, maka kehancuran yang akan kita dapatkan, malapetaka, hari Tuhan, hari kemusnahan, hari penderitaan, ya, bencana. Tetapi kalau kita melakukan ya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran, maka berkat-berkat yang akan kita lakukan. Tuhan berkata, supaya mereka tahu akulah Tuhan. Jadi, apa yang dialami oleh Mesir, apa yang dialami oleh bangsa-bangsa yang mendukung Mesir, yang bersekutu dengan Mesir, yang mengandalkan Mesir, yaitu kehancuran, itu terjadi supaya mereka tahu ada Allah yang berdaulat, ada Allah Tuhan yang berkuasa, dan kita harus tunduk kepada Allah.
merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, peringatan bagi kita melalui apa yang dialami oleh Mesir dan juga bangsa-bangsa yang bersekutu dengan Mesir, ya, bagi kita adalah supaya kita tidak menyombongkan diri, tidak mengandalkan kekuatan orang lain, tetapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan terus berharaplah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran, maka berkat-berkat Tuhanlah yang akan kita terima. Amin. Kita percaya hari-hari yang akan kita jalani adalah hari-hari di mana kita terus diberkati Tuhan, karena kita terus bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amang Pendeta Marbun berdoa untuk firman Tuhan, mengucap syukur atas firman Tuhan.